yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, terlihat jelas ya dia Yang menggunakan kupercayai, kerudung sungguh dan di depannya Dia ada yang foto akan Yesus. melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan Ternyata ya kawan-kawan bukan Islam ya. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang saya dapatkan dari channel Apologet Kristen, dan di dalam video tersebut ada seorang wanita yang memakai kerudung ya, dan kemudian dia berdoa dan dia juga meletakkan foto atau gambar-gambar Yesus di hadapannya, dan dengan demikian dia juga menyebutkan ayat-ayat kitab suci. Dan ada beberapa ustadz yang berkomentar tentang hal itu, seolah-olah mereka merasa keberatan ketika mereka melihat ada seorang yang memakai kerudung dan kemudian gerakannya seolah-olah sama seperti gerakan sholat mereka. Nah teman-teman, oleh karena itu mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, terlihat jelas ya dia menggunakan kerudung dan di depannya ada foto Yesus. Melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ternyata ya kawan-kawan bukan Islam ya. Lihat tuh, pakai mukena kan, depannya ada sajadah, tapi depannya lagi di dalam lemarinya ada foto Yesus itu. Guys, ini Kristen gak sih? Kalau Kristen ini Kristen apa? Ini baru pertama kali loh. Ini kali pertama saya lihat seperti ini. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan telah tidak akan mendekat kepada. Itu dia baca Bible, Mazmur 91 yang dia baca itu. Di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular terdungangkan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan. Berdoa ya mungkin ya. Daripadaku. Kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala. Rukuk. Amin. Ya Kristus Allah sesembahan kami, yang pada saat jam ini merentangkan lenganmu yang penuh kasih di atas kayu salib, agar semua orang boleh dikumpulkan kepadamu. Tolonglah kami dan selamatkanlah kami yang berseru kepadamu. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasih. Sujud, ada sujudnya juga ya. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Sujud lagi. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Beberapa kali itu sujudnya. Habis rupanya kawan-kawan. Sampai situ ya. Prakteknya itu mirip-mirip dengan praktek sholat ibadahnya umat Islam ya kawan-kawan. Tadi ada juga gerakan ruku, gerakan sujud ya. Tapi yang disembah ada foto Yesus di depannya. Terus tadi baca Mazmur juga, ya ibu itu adalah Ibu Esther. Di kesehariannya beliau itu tetap memakai mukena seperti muslim kebanyakan. Wanita muslim kan berhijab tuh. Kalaunya di Kristen Ortodok namanya kalau nggak salah itu mantila ya, kalau nggak salah gitu. Mungkin kalau saya salah bisa diluruskan di kolom komentar ya. Mereka juga mirip-mirip muslim. Yang perempuan berkerudung menutup kepalanya, yang muslimah kan berhijab ya, berhijab. Terus praktek sholatnya ya seperti itu ibadahnya. Itu entah sholat atau apa ya sebutannya.
Tapi kalau nggak salah sebutannya itu selotah gitu. Selotah, ya selota. Kalau kita kan sholat, tapi hampir sama prakteknya. Nah, aliran Kristen Ortodok itu banyak sudah di Indonesia, kawan-kawan. Tidak cuma ibu itu yang menganut Kristen Ortodok, tapi nih, saya pikir juga sholat ya sebagaimana umat Islam, tapi ternyata coba lihat satu ini. Nah, ini sama nih kawan-kawan. Cuma yang dibaca kayaknya beda. Baca apa ya? Saya pikir sholat, ternyata bukan. Ya Allah. Rukuk juga kawan-kawan. Nggak ada sujudnya yang ini. Rukuk lagi. Rukuk lagi, nggak ada sujudnya kalau yang ini. Berarti ibadah mereka itu beda-beda ya. Ya Rabbana asfaqu ilaina warhamna. Ya Rabbana aqbal ibadatina wassalawatina warhamna. Ada sujudnya, baru tuh sujud tuh. Berarti sama dengan yang tadi ya. Tapi ini yang dibaca beda gitu. Barik ya Allah. Abana lajib samawat lihat takadasi suka lihat timalakatuka. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat ya bagaimana seorang wanita yang berkerudung dan dia berdoa seperti berdoanya saudara-saudara kita Muslim. Nah, dan cuman anehnya dia meletakkan gambar Yesus atau foto Yesus dan juga Bunda Maria di depannya ya. Dan kemudian dia sujud di hadapan foto itu. Nah, teman-teman, kita juga bisa melihat tadi bagaimana doanya dia bacakan dari kitab suci Mazmur, dan juga kalau kita lihat dari video terakhir ada seorang pria juga ya, dan dia memakai bahasa Arab Latin ya di dalam doa Bapa Kami itu doa terakhir itu doa Bapa Kami yang diucapkan oleh Bapak ini tadi. Dan hanya saja Yusuf Fei ini tidak mengerti tentang bacaan itu, karena memang mereka tidak mengerti tentang bahasa Arab Latin ini, karena mereka hanya taunya disuruh menghafal doang. Nah teman-teman, itulah akibat kalau tidak mengerti sejarah ya, seolah-olah ketika mereka tidak memahami sejarah, seolah-olah gaya doa orang-orang gereja ortodoks ini seolah-olah mereka meniru gerakan-gerakan doa atau gerakan-gerakan ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim. Dan perlu kita ingat bahwa gereja ortodoks itu sudah muncul, sudah lahir di abad pertama. Nah, itu jauh sebelum adanya lahirnya Islam di abad ke-7, teman-teman ya. Jadi tidak mungkinlah gereja ortodoks meniru gerakan-gerakan doa yang lahir atau yang datang di abad ke-7, karena mereka sudah terlebih dahulu melakukan gerakan tersebut. Sehingga ketika ada orang yang tidak tahu sejarah seperti Yusuf PI ini, yang tidak mengerti sejarah, maka seolah-olah gereja ortodoks lah yang meniru cara ibadah mereka, cara ritual mereka.
itu namanya tidak mengerti sejarah dan tidak mengetahui tentang bagaimana ritual-ritual dalam ibadah gereja-gereja ortodoks. Nah, teman-teman, sekali lagi itu diakibatkan karena ketidaktahuan dan ketidakmengerti tentang sejarah gereja ortodoks, seolah-olah apa yang dilakukan orang-orang gereja ortodoks ini dalam ritual ibadah mereka, dalam doa mereka, seolah-olah meniru gerakan-gerakan saudara kita muslim, padahal tidak demikian. Nah, justru gerakan doa Yusuf PI inilah yang meniru gerakan gereja ortodoks dalam berdoa, karena sudah terlebih dahulu ada yang namanya gereja ortodoks. Demikian juga kerudung, teman-teman ya. Itu bukan di abad ke-7 muncul yang namanya kerudung, tetapi jauh sebelum abad ke-7 kerudung itu sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi juga, dan juga orang-orang yang gereja ortodoks sudah memakai kerudung dalam ibadah, dan juga di bait Allah ada orang Yahudi yang memakai itu, atau wanita-wanita Yahudi, dan itu merupakan suatu tradisi di daerah-daerah timur sana, teman-teman ya, di wilayah Timur Tengah. Dan juga itu tidak mengherankan bagi kita kalau sampai sekarang tradisi itu masih melekat kepada mereka yang menganut keyakinan ortodoks atau Yudaism. Nah, jadi itu bagi saudara-saudara kita, khususnya Yusuf PI dan oknum-oknum ustadz lainnya yang mengklaim bahwa cara ibadah tersebut itu adalah cara kami, maka itu sangat terbantahkan oleh sejarah itu sendiri. Demikian yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.